Coba kita tanyakan kepada mereka golongan-golongan yang ada dalam Islam. Apa manhaj ente? Semuanya pasti mengatakan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kenapa sesat? Karena mereka memahaminya dengan akalnya mereka sendiri. Dari sini kita tahu pentingnya kita mengikat pemahaman kita dengan apa? Para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena mereka yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau agama kita ingin benar, ingin sahih, dan kita ingin selamat, maka kita gandeng, kita ikat Al-Quran dan Sunnah dengan merujuk ke pemahaman para salaful ummah. 3 generasi ini namanya adalah salafus saleh. Kita sepakat ya dengan apa yang dikatakan bahwasannya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah adalah melalui pemahaman salafus saleh, yaitu sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita mengatakan semisal perkataan Syekh Ibnu Utsaimin yang perkataannya tertulis dalam Majmu' Fatwanya. Kami tidak akan menyelisih perkataan Rasulullah SAW dengan perkataan seorang pun, siapapun dia. Andai kata ada perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang notabene beliau itu adalah sahabat terbaik menyelisihi perkataan Nabi Muhammad SAW, maksudnya dalam persoalan akidah, kami akan mengambil perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perkataan ini barangkali sekedar hiperbolis, tapi memungkinkan Abu Bakar bertentangan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam soal akidah ini sangat di luar nalar sekali ya. Tidak mungkin seseorang yang dia itu bermanhaj salaf berani untuk berkata seperti itu. Jadi tidak sepantasnya kita mengikuti. Jikapun hanya permisalan, tetap aja perkataan semacam ini nggak ada akhlak, bisa membangkitkan darah-darah khawarij. Bahaya tak? Tapi disclaimer ya, itu bukan omongan saya, itu omongannya penulis kitab Al-Kawashiful Jaliyah. Adapun menurut pandangan saya pribadi, perkataan Syekh Ibnu Utsaimin kita kembalikan kepada haknya beliau. Ya kita berhusnudzon saja. Pegang teguhlah Al-Quran dan As-Sunnah dan ikuti keduanya sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Oke, kita kembali ke topik. Perlu disimak baik-baik. Jadi begini, terminologi salaf dipakai untuk merujuk pada 2 pengertian. Yang pertama adalah salaf zamaniyah. Maksudnya salaf dalam pengertiannya historis, yaitu orang-orang yang hidup di 3 generasi awal. Sebagaimana tadi telah dijelaskan, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Yang tentu saja mereka-mereka yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi siapapun yang hidup di 3 generasi tersebut, namun pandangannya menyelisihi kitab dan sunnah, itu tidak bisa dikategorikan salaf. Emang ada gitu? Ya ada, seperti orang-orang yang tidak beriman atau imannya bermasalah. Seperti orang-orang dengan benih-benih paham khawarij dan sejenisnya. Adapun yang kedua yaitu salaf manhajiyah, atau yang kita kenal dengan manhaj salaf. Dalam pengertian orang-orang yang menempuh metodologi salaf soleh dan menempuh jalan hidup mereka. Jadi yang dimaksud dengan salaf di sini adalah orang yang mengikuti generasi pertama, lalu generasi kedua, generasi ketiga, keempat, dan seterusnya sampai sekarang. Nah, salaf dalam pengertian ini dia tidak terbatas dalam pembatasan pada ketiga generasi seperti di awal tadi. Di sini ada diskusi. Orang-orang yang dia itu berafiliasi dengan Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan mungkin begitu memang yang dimaksud salaf menurut Ibnu Taimiyah, yaitu salafiyah manhajiyah. Karena kan tadi salaf ada pemakaian secara zamani atau secara manhaji. Nah, Ibnu Taimiyah memaksud salaf adalah 3 generasi pertama. Dan istilah Ahlussunnah itu berarti untuk manhajnya. Jadi kesimpulannya Ibnu Taimiyah saat membagi para ulama jadi salaf dan kholaf, maksudnya adalah 3 generasi awal dan yang mengikuti mereka dari kalangan kholaf, yang semuanya disebut dengan Ahlussunnah. Lalu jawabannya gimana? Nah, kesimpulan semacam itu memang yang dimaksud salaf dan kholaf tidak ada perbedaan. Kedua-duanya disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Yang salah
dari perkataan Ibnu Taimiyah saat membagi para ulama tadi adalah saat beliau mengatakan salaf dalam petunjuk sementara kholaf dalam kesesatan. Begitu tuh diskusinya. Kesimpulan di tangan masing-masing ya. Hanya saja menyikapi perbedaan dengan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak mudah membid'ahkan apalagi mengkafirkan. Jadi jika paham sampai di sini, mari kita lanjutkan. Sebuah prinsip yang harus dipahami baik-baik untuk keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj salaf ini, tidak melakukannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu tidak berarti sesuatu tersebut tidak disyariatkan. Jadi jika ada orang mempersoalkan, orang yang melakukan sesuatu pekerjaan lalu menganggap bid'ah dengan alasan tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah sebuah tuduhan atau pernyataan yang itu keliru dari dua aspek. Aspek pertama yaitu kan tadi utuh persoalan yang Nabi dan para sahabat yang tidak mengerjakan atau meninggalkan itu kan tidak menunjukkan adanya kesyariatan atau tidaknya. Maka persoalan itu dibiarkan pada asas ibahatul asliyah, yakni asas tentang asal kebolehan. Sebab seperti halnya tidak tegak dalil pensyariatan pengerjaannya, tidak tegak juga dalil untuk meninggalkannya. Lalu bagaimana? Nah di sini jika dikaji ulang dan ditelaah ternyata masuk pada salah satu asas-asas hukum syariat atau bisa dikiaskan pada yang ternaskan, maka artinya itu disyariatkan. Tapi jika ternyata asas-asas hukum syariat menolaknya atau bertentangan dengan nas, maka itu baru dikatakan bid'ah. Adapun aspek yang kedua, ya mungkin ada orang yang menyangkal bagaimana bisa itu terjadi jika memang pekerjaan itu baik. Tentu Nabi sendiri akan mencontohkan. Perkataan ini nampak benar ya, tetapi sejatinya adalah penjumudan di dalam syariat Islam. Nanti syariat Islam rigid dan kaku beku, serta membatasi syariat hanya untuk generasi pertama saja. Padahal faktanya tentu tidak begitu. Sebab syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad SAW itu berlaku sampai akhir zaman. Tentu saja syariat yang dia itu diturunkan sampai akhir zaman, dia itu mampu memberikan solusi untuk semua amalan yang baru berdasarkan asas-asas hukum Islam dan prinsip-prinsipnya. Baik dalam muamalah ataupun ibadah yang tidak ada patokan dan pembatasan dari pemilik syariat itu sendiri. Nah, kurang lebih begitu tuh maksud daripada memahami Al-Quran dan hadis menurut pemahaman salaf soleh itu, yakni secara metodologi, baik itu salaf dalam pengertian 3 generasi awal ataupun kholaf, baik langsung kepada nas ataupun tidak langsung, seperti melalui asas-asas hukum ataupun kias. Hasil pemahaman melalui manhaj salaf tentu saja nanti banyak sekali, sebab sahabat itu banyak, tabi'in itu banyak, atba'u tabi'in juga banyak. Tidak semua dari mereka itu sepakat dalam seluruh masalah, khususnya di dalam masalah-masalah furu'iyah, baik itu furu'iyah fikih ataupun akidah. Ya intinya ada sebuah perbedaan yang dia itu tidak bisa terelakkan, karena yang namanya perbedaan juga adalah sunatullah. Tetapi kita bisa menyikapinya, apalagi sesama muqallid. Sesama muqallid jangan melarang orang lain bertaklid. Muqallid harus saling menghormati. Jadi gini nih, ada cerita 2 orang manusia. Yang satu bertanya, kamu bagaimana tuh paham sholat? Orang yang kedua ngejawab, ya ada ustadz lah yang mengajari aku. Lalu ditanya lagi, oh kamu belajar sholatnya nggak langsung ke Quran hadis? Ya enggak lah. Nah, jawaban tersebut itu menunjukkan bahwasannya yang menjawab itu dia taklid kepada orang yang mengajarnya. Atau mungkin dia jawabannya seperti ini, aku telah membaca kitabnya si Syekh Fulan tentang bab sholat. Nah, jawaban seperti itu juga tetap ya dia itu artinya taklid. Taklid kepada siapa? Taklid kepada si pemilik kitab. Atau ada orang yang dia itu mengatakan, amalan kamu itu bid'ah. Lalu ditanya, kenapa? Dia menjawab,
Sebab tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Atau dia berkata, itu nggak disyariatkan. Lalu ditanya, kamu tahu dari mana itu? Dia ngejawab, aku tahu dari si Ustadz Fulan. Ia mengatakan seperti itu. Jawaban seperti itu pun intinya dia itu taklid sama orang yang menceritakan. Ya berarti kalau misalnya pengetahuan kita seperti itu, ya kita itu sama-sama muqallid. Yang namanya muqallid harus saling menghormati. Yuk kita dengarkan sebuah nasihat nih, barangkali manfaat buat kita. Kita ini kepingin punya qalbun salim, ya hati yang bersih. Kita kepingin punya iman. Dan kalau wawasan kita sempit, nggak mungkin kita bisa mencapai qalbun salim, nggak bisa mencapai akhlak karimah. Paling ngomong saja, omongan aja, dalil, teori-teori. Prakteknya nggak mungkin. Bagaimana mungkin hati kita bersih? Saya nuduh antum sesat kok. Iya betul. Bagaimana mungkin saya mengaku punya akhlak yang baik, saya nuduh antum sesat kok. Padahal sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Kayak Sari tadi itu loh. Yang salah bukan tulisannya, yang salah saya memandang tulisan itu. Itu namanya paradigma. Dengan kacamata apa kita memandang seperti itulah keputusan kita. Kalau kita pakai kacamata kuda, yang kelihatan cuma depannya saja, itu masalah. Saya sekarang tadi berusaha mencintai semua ulama. Masya Allah. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah. Mau Muhammadiyah, mau NO, ya mau Persis, mau Al-Irsyad, Jamaah Tabligh, pokoknya ulama ahlus sunnah wal jamaah saya berusaha mencintai. Ini juga nasihat untuk semuanya.